Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Al-Istiqomah yang berbahagia. Pertama, mari kita tidak lupa selalu mengucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia-Nya kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani, dan kita bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan juga salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya dan bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk mengisi tausiah siang kita pagi ini, saya akan menyampaikan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, dia akan menemukan manisnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini mungkin kita ada yang belum tahu bahwa kita punya iman kepada Allah itu ternyata ada rasanya. Kalau selama ini kita beriman kepada Allah belum mendapatkan dan belum menikmati rasanya iman itu sendiri, itu tandanya iman kita belum bisa dinamakan iman yang sempurna. Maka ada kelompok-kelompok orang yang memiliki iman yang bisa dirasakan manisnya keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditandai dengan ritual ibadah dia kepada Allah. Ada orang yang ketika sholat itu rasanya khusyuknya minta ampun, sehingga dengan sholatnya dia menemukan ketenangan. Dengan sholatnya dia menemukan kebahagiaan, yang ketenangan dan kebahagiaan itu tidak bisa dibandingkan dengan harta yang ada di dunia ini sekalipun. Dan itu seharusnya yang harus kita kejar selama ini. Ada orang yang ritual ibadahnya memperbanyak waktu yang ia miliki untuk membaca Al-Quran. Dan ketika orang itu membaca Al-Quran, sampai-sampai dia merasakan nikmatnya bacaan-bacaan Al-Qur'annya yang ia baca tersebut. Sehingga apa? Dengan wasilah ia membaca Al-Qur'an, ia menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, semua ibadah yang dilakukan yang membawa orang tersebut mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini, maka itu semuanya didorong dari keimanan, yang iman tersebut sudah dia rasakan nikmatnya yang dinamakan dengan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang antara kita banyak yang mengerjakan sholat hanya sekedar ritual saja, hanya sekedar melepas tanggung jawab. Padahal Allah punya keinginan yang besar dari ibadah ini agar terus diupayakan peningkatannya dalam kekhusyuan, di dalam ketertiban pelengkapan syarat dan rukunnya, agar ibadah sholat yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sudah memiliki tingkat ibadah yang sangat sempurna seperti ini, maka dunia tidak ada lagi ukuran baginya.
Kebahagiaan dia adalah ketika ia menjadi orang-orang yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, di sini Nabi mengatakan ada 3 perkara yang mana kita mampu melaksanakan semua itu, dan itu ada pada diri kita, kita dijamin akan bisa merasakan nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa kata Rasulullah? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mampu meletakkan Allah, meletakkan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah melebihi di atas segala-galanya. Jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Ini yang pertama, Pak. Kalau ini saja kita gagal, maka kita tidak akan bisa merasakan hakikat kebahagiaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka mari kita berupaya untuk menanamkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Contoh kecil saja mudah. Ketika azan berkumandang, ini panggilan nih dari Allah. Kita wajib menghadap kepadanya. Nah, pilihan ada pada diri kita. Apakah kita tinggalkan aktivitas kesenangan dunia, kita tinggalkan aktivitas-aktivitas yang ada di dunia ini, kemudian kita mengorbankan semua itu demi untuk menuangkan cinta kita kepada Allah. Kita tinggalkan semua itu, kemudian kita persiapan ngambil air wudhu, kemudian menuju ke tempat sholat berjamaah dimanapun kita berada. Atau sebaliknya, betapa banyak orang yang mendengar seruan azan berkumandang di masjid dimanapun ia berada, namun itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kakinya seakan-akan nempel di bumi dan tidak mampu ia gerakkan. Hatinya tidak ada gerakan untuk tergetar hatinya untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini sampai kapanpun dia tidak akan bisa menemukan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang saat ini merelakan waktunya meninggalkan aktivitas kesenangan dunia menuju masjid untuk melaksanakan ibadah, menjalankan sholat berjamaah bersama-sama demi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi indikasi bahwa kita adalah golongan orang-orang yang lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah daripada yang lain. Coba Bapak Ibu yang saya hormati, kita berpikir sejenak. Seandainya mereka orang-orang yang masih tertutup hatinya itu dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masjid ini tidak muat, Pak, untuk sholat berjamaah. Tidak ada lagi orang yang lalu lalang di jalan. Toko-toko semua tutup, kayak yang terjadi di Arab Saudi. Namun banyaknya alasan yang bisa kita kemukakan. Nantilah, nak rajin jamaah nanti, umurku kan masih muda. Nanti kalau lah tua, lah usia 70 tahun baru aku nak tobat kepada Allah. Nggak taunya belum sampai 70 udah mati duluan. Kapan nak tobat kepada Allah? Ya, maka beruntunglah kita. Kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergerak hati kita, kemudian kita menuju ke masjid ini. Setelah ini kita lakukan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mari kita ikhlaskan hati kita, bahwa apa yang kita lakukan bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai manusia kecuali dia mencintai manusia tersebut karena Allah.
Zaman akhir nih Pak, banyak orang yang mengefan pada orang lain namun bukan karena Allah. Cinta kepada sesama manusia namun karena nafsu. Ya kan? Mengidolakan orang lain namun karena nafsu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya ia kepada orang tersebut tidak bisa mengantarkan dia punya iman yang manis sehingga dia ketika ibadah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi mari kita belajar mencintai sesama selagi orang itu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa ayakroha ayyauda fil kufri kama yakroha ayukdafa finnar. Dia akan benci ketika dia kembali menjadi orang yang kufur sebagaimana ia benci ketika ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau tiga ini mampu kita laksanakan, maka kita akan berupaya menjadi orang-orang yang menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan ini dengan sempurna. Apapun ibadah yang kita lakukan akan membawa kenikmatan dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu dapat hidayahnya dan menjalankan semua ibadah yang diperintahkannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.